Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat. Hari ini kita langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi wabah COVID corona dan coronavirus disease 19. Siapa Mbak Des? Ya, corona virus disease. Kabupaten Kutai Timur juga memperhatikan Perpres nomor yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kutai Timur untuk tidak panik dan kita tetap waspada terhadap virus corona tersebut. Dan selanjutnya adalah saya meminta, kalau untuk Rumah Sakit Umum Dungga saya sudah instruksikan, insya Allah sudah disiapkan untuk kalau ada yang gejala atau terkena, ini ada paling tidak tempat penampungan, tempat isolasi sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Salah satunya yang terdekat Bontang dan KWS Sarani. Tetapi untuk rumah sakit swasta, saya harapkan juga untuk menyiapkan apabila ada pasien yang datang diduga, ini harus saya minta kepada rumah sakit swasta yang ada di Kutai Timur. Dan pada kesempatan ini juga seluruh masyarakat dan kita semua untuk menjaga fasilitas bersama, jadi fasilitas bersama agar tetap bersih dan higienis. Nah, ini dengan disinfektan secara berkala. Dan untuk kita semua, baik saya, seluruh pejabat, masyarakat, ya rekan-rekan pers juga,
meningkatkan kewaspadaan dini dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian masyarakat juga diimbau menghindari kontak dengan yang orang sakit infeksi saluran pernapasan, kemudian menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit infeksi saluran pernapasan. Ini menghindari kontak langsung dengan warga yang baru pulang dari daerah atau negara yang terjangkit wabah COVID-19 dalam rentang waktu 28 hari sejak kedatangannya. Kemudian menghindari berpergian ke daerah atau negara yang dinyatakan terjangkit wabah COVID-19. Menghindari keramaian, kemudian sesering mungkin cuci tangan. Yang sudah saya katakan. Yang sudah saya katakan. Pakai itu. Kita dikirim ada yang tadi yang sudah saya tanda-tanda. Minta ke asisten satu dari kirim aja kan. Sudah saya tanda tangan. Akan COVID-19, Corona virus disease sebagai pandemik global oleh WHO, maka itu dilanjuti untuk dilaksanakan sebagai berikut. Pada seluruh warga Kabupaten Kutai Timur dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dini dengan berperilaku pada pola hidup bersih dan sehat. Kedua, menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting. Ketiga, apabila menemukan kasus virus disease 19 atau COVID-19 agar menghubungi call center Saudari Leli 0813 4739 1313 dan Saudara Yusuf 0812 5511 712. Keempat, camat, lurah, RT dan semua warga segera melaporkan apabila mengetahui warganya yang pulang dari perjalanan luar negeri dan tempat lain yang terjangkit COVID-19 ke call center dan dinas kesehatan. Kelima, meliburkan seluruh sekolah selama 14 hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 dengan memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui http://belajar.kemendikbud.go.id. Keenam, menghentikan sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan atau pihak lain yang melibatkan massa. Ketujuh, menginstruksikan kepada seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19 di Kabupaten Kutai Timur dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Demikian menjadi untuk perhatian dan agar segera dilaksanakan. Terima kasih. Ini sama-sama ya menghindari menjaga kebersihan bersama dan seluruh masyarakat kita. Yang kedua, menghindari kontak kalau ada ya diduga atau dari daerah-daerah yang sekarang sedang terjangkit. Nah ini kita akan termasuk yang akan diawasi. Nah untuk itu saya sudah instruksikan kepada rumah sakit juga untuk mempersiapkan penerimaan sementara atau tempat isolasi sebelum dirujuk. Ini dan kita juga sudah meliburkan paling tidak SD sampai SMP.
Ya artinya yang di bawah kewenangan kita mulai tanggal 18 selama 14 hari. Dan juga saya mengimbau kepada rumah sakit swasta agar ikut juga berpartisipasi, ya paling tidak menyiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk penanganan awal. Ya mungkin ini berkaitan dengan virus corona yang ada sekarang sebagai pandemi global termasuk Indonesia. Pak, di Sangatta ini kan terjadi kekosongan masker, sanitizer, dan peralatan lainnya. Peran pemerintah terhadap kelangkaan itu terjadi banyak. Ya tentu saja nanti kalau itu ada, nanti kawan-kawan dari saya minta Dinas Perdagangan coba dilakukan operasi pasar, komunikasikan, ya Dinas Kesehatan juga komunikasikan masker. Kalau tidak pakai masker, tentu ada alternatif lain kan begitu. Kan masker itu kan untuk menutup saja. Sama ini Ya sanitizer kan, ya mungkin ada itu kan sudah sebagai produk, mudah-mudahan nanti mungkin ada sabun, ada apa penggantinya gitu maksud saya. Apa kosong juga? kosong, Pak. Nah ini enggak, maksud saya kan apa? Kalau sabun kan boleh juga, sama aja. Yang penting bersih. Lagi Pak, sejumlah pejabat kan Jawa Timur diketahui dalam beberapa pekan kemarin ada keluar daerah, dan seperti di Bandung, Jakarta kan daerah yang terpapar COVID-19. Kira-kira akan ada perintah untuk melakukan cek kesehatan itu atau gimana? ya kalau ada gejala cepat aja, ya kan? Bandung kan luas, Jakarta juga luas. Asal dia tidak lama-lama di sana kan. Ya mungkin ada lagi. Untuk pengawasan kapal asing Bu, yang sering standar gimana itu? Tapi itu sudah kita lakukan dengan KPC, KKP dengan imigrasi. Ya, Untuk himbauan ke sebulan yang lalu itu sudah kita lakukan. ya, untuk himbauan ke karyawan perusahaan mungkin Pak gimana? Ini kan ibaratnya dari Pemkab untuk kayak dinas-dinas saja. Nah kalau untuk yang kayak pertambangan, sektor sawit atau gimana itu kan lintas sektor mungkin itu seperti apa Pak? Itu kan ibaratnya ketika anak sekolah dan istrinya misalnya sudah mengisolasi diri di rumah, tapi suami pulang kerja kita nggak tahu terpapar virus atau bagaimana. Itu gimana Pak? Nah ini begini, ini kan kita bukan hanya untuk pegawai. Saya katakan kan seluruh warga Kabupaten Kutai Timur. Berarti ada imbauan ke perusahaan juga Pak ya? Iya kan? Saya tanya, itu bukan Kutai Timur kamar itu? Kutai Timur. Nah ya sudah. Pak, kalau terkait masalah pembiayaan seandainya ada yang juga kena COVID-19 dan kemudian tidak memiliki BPJS, bagaimana masalah pembiayaan? Insya Allah akan ditanggung oleh Pemda. Terkait ini Pak, untuk pelajar kan sebentar lagi mereka mau ujian nasional. Nah, dengan diliburkan mereka tidak sekolah, seperti apa ini Pak untuk pelaksanaan ujian nasional? Yang mau UN gimana? UN. Yang mau UN untuk sekarang kan SMA, SMK, yang SMP belum, masih di jangka waktu 2 minggu ke depan mereka masih bisa. Dan untuk sekolah mungkin yang di kota kami akan berikan tugas online dengan guru dan diawasi oleh orang tua di rumah. Terus yang untuk di daerah zona di luar kota mungkin ada tugas mandiri yang akan disampaikan kepala sekolah, kepada guru-guru dan juga pada orang tua supaya sama-sama bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak kita semua. Sampai saat ini belum ada potensi itu Pak. Masih mau keluar aturan dari Dinas Kesehatan.
yang diawasi ini? Ya tentu saja yang diawasi ada, ya. Yang di bawah pengawasan. Oh, ada Pak ya. Ya tetap harus ada. Untuk mempertajam aja nih Pak, tadi katanya dari yang di perusahaan-perusahaan kan banyak beberapa kan yang dimuatkan gitu. Cara mengawasi gimana Pak? Apakah ada alatnya atau hanya beri kasat mata atau gimana Pak? Nah ini kan sudah kerjasama dengan KKP, dengan imigrasi. Nah saya tidak mengerti itu turunnya lewat mana, tapi itu kan kemarin sudah dengan kawan-kawan KPC, kan itu dibawa kewenangan di sana. Dan nah ini kita karena Kutai Timur ini luas, ini yang agak repot kita pengawasan kalau mereka itu terdaftar masih muda. Kalau yang naik pedangkang, ya kan, sehingga Sanggulirang, sehingga di pulau-pulau mana, nah ini yang kita tidak, yang agak sulit. Maka dari itu kita menghimbau kepada RT, RW atau lingkungan pemukiman setempat kalau ada orang baru yang datang, apalagi dari daerah yang terjangkit wabahnya. Nah ini langsung kita minta untuk melaporkan ke call center. Pak, mungkin bisa dipaparkan Pak, apa sih ciri-ciri utama gitu loh untuk apa bagi warga yang supaya mau waspadai itu, karena kan tidak semua warga ini tahu ciri-ciri yang positif gitu loh. Ya. Kalau klaim dokter. Ya artinya gini, gejala virus corona ini mirip dengan gejala influenza ya, ada batuk, ada pilek, ada panas, ada kalau sudah berat ya ada gangguan pernapasan. Cuman yang penting yang dititik beratkan, orang ini pernah kontak dengan orang yang sakit pertama, yang kedua atau dia habis bepergian dari daerah yang terjangkit baik di luar negeri maupun di Indonesia, dari Bogor kemarin yang pertama ketemu ya, dari Jakarta, dari Pak Bupati tadi, atau dari Bandung. Jadi kalau memang ada bepergian dan ada gejala, itulah yang masuk pengawasan. Jadi ada dua macam ya, dipantau dan diawasi. Dipantau itu dia datang dari daerah yang terjangkit tapi tidak punya gejala, kita pantau tuh 14 hari. Selama 14 hari nggak ada gejala, nggak ada apa ya sudah. Tapi begitu dari daerah terjangkit dia ada gejala tadi, panas, batuk, pilek, ada gangguan napas, nah itu yang kita awasi. Nah ini pengawasan harus diisolasi. Kalau dia belum dirawat inap di rumah, jadi kita sama-sama tanggung jawab nih. Semua seperti kata Bapak Bupati bilang tadi, semua elemen masyarakat tanggung jawab kita bersama nih. Kalau merasa sakit jangan pergi kemana-mana. Kalau harus ke rumah sakit ya pakai masker, jangan memakai transportasi umum yang banyak kan megang-megang segala macam ya. Kalau perlu diantar gitu ya. Kalau perlu tadi panggil call center tadi. Jadi ini untuk jangan sampai tertular, jangan sampai menulari, itu aja intinya ya. Jadi itu gejala ya. Kan di bawah datanya Pak ya. Nah, di sini ada perpaparan dari Universitas Erlangga. Apakah perlu ada pantauan penelitian? Ya, mungkin mereka kemarin datang di airport sudah dikasih thermal scanner itu ya. Jadi kalau nggak ada gejala ya udah masuk aja, nggak ada masalah selama belum ada pembatasan dari pemerintah. Kalau ada pembatasan ya di lockdown ya nggak boleh masuk kan. Tapi kalau sekarang kan di airport ada thermal scanner itu, ya. Tapi ya kalau memang ada gejala kita harus tanya-tanya, kamu dari mana? Kalau dia nggak dari mana-mana, nggak ada daerah terjangkit, pilek biasa. Jadi jangan dibuat aneh-aneh lah, biasa aja ya. Ini penyakit yang bisa sembuh sendiri karena virus yang kuncinya cuma dua, imunitas tubuh sama kebersihan. Ini tadi seperti kata Bapak Bupati bilang ya, itu yang perlu ini. Kalau kita bersih tadi dijaga higienisnya, ya insya Allah walaupun banyak ada yang kena di daerah kita, insya Allah nggak ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja Kutai Timur bebas ya.
Terakhir Pak, dari dinas kesehatan ada yang bertugas nggak Pak? Baik di bandara atau di terminal itu Pak untuk mengecek yang datang gitu. Itu sudah bagian lain lagi itu, ada imigrasi, ada kalau di airport itu kan petugas dari, kalau Samarinda ya dinas kesehatan Samarinda yang punya otoritas. Kalau kita ya nggak ada jaga pintu masuk, kita nggak jaga, nggak ada. Terminal gitu kan Pak, itu kan terminal tuh orang keluar masuk tuh Pak. Ya terlalu Mas. Jangan begini. Udah santai aja. Jangan terlalu ini. Nggak bisa juga kita semua orang datang ya, kerepotan gitu ya. Banyak kali yang datang. Sendiri. Santai aja. Jadi tanggung jawab semua ya, kalau ada keluarganya yang punya gejala, terus memang habis bepergian dari mana, daerah terjangkit, lapor ya, itu aja itu ya. Kasihkan masker. Masker susah cari Pak. Ya. Sarung tangan. Iya kan? Sarung tangan itu sama aja. Ya. Tangan atau itu yang kayak di tisu basah gitu ya. Bisa aja. Pokoknya nggak ada rotan antar penjahit. Jangan seperti yang di YouTube itu. Tinggal dibagi dua aja kan. Oke, kita akan lanjutkan Ustaz Bang ya. Ya, terima kasih pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Kutai Timur jauh dari penyakit ini dan sekarang dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.